di-rename dengan format nama _asal kampus _tahun angkatan. Aku yakin teman-teman yang ada di sini udah nggak sabar banget untuk kita segera bahas tentang Creative Bible Study. Nah, aku akan memperkenalkan pembicara yang akan menyampaikan tentang Creative Bible Study hari ini. Itu ada Bang Ray. Bang Ray boleh dada-dada Bang Ray? Ya, ini Bang Reynaldi Filipus dari FMIPA UI tahun 2010. Dan Bang Ray ini sekarang adalah staf mahasiswa Perkantas Jakarta. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bang Ray dipersilahkan. Selamat sore teman-teman semua. Sungguh bersyukur kalau kita boleh sama-sama mengikuti rangkaian Creator Koordinator sampai di hari yang kedua ini. Mari sebelum kita berdiskusi dan sharing bareng, aku ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami memegang panggilan-Mu ya Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku mau menjawab hal-hal besar, hal-hal yang tidak Engkau ketahui. Dan kami bersyukur di dalam Kristus kami boleh mengalami kepenuhan Allah, dan kami bisa dalam segala keberadaan kami datang, bertanya, mengajukan kebingungan, keresahan kami, dan kami berdoa kiranya itu pun pengalaman yang boleh sebanyak-banyaknya dialami oleh baik kami, baik rekan-rekan pengurus kami, adik-adik pelayanan kami, dan bahkan juga mahasiswa-mahasiswa yang kami jumpai di sekitar kami. Kiranya kami boleh melihat bahwa Tuhan yang hidup dan yang benar adalah Tuhan yang mau menyapa dan berjalan di tengah umat-Nya. Kami menyerahkan waktu sharing, diskusi kami, waktu belajar kami bersama. Berkati juga Zoom meeting kami ini boleh berjalan dengan baik. Kondisi kami masing-masing di tengah mungkin keadaan yang kurang kondusif, kuasa dan kesanggupan yang daripada Tuhan saja menyanggup setiap kami. Di dalam nama Tuhan, kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, secara khusus aku bersyukur teman-teman bisa bergabung bersama untuk memikirkan dan mendoakan gitu ya kerinduan kita bahwa kita ingin sebanyak-banyaknya mahasiswa yang kita layani, rekan-rekan yang boleh melayani bersama dengan kita mengalami kekuatan dan kekayaan di dalam hidup mereka, bukan cuma untuk pelayanan ini tapi juga di dalam hidup pribadi, lepas pribadi, dan secara khusus melalui Alkitab yang kita boleh miliki. Teman-teman, aku juga mau memastikan atau ngecek aja gitu ya, teman-teman sudah dapat materi pengantar yang sebenarnya itu bagian dari diskusi kita sore hari ini. Kenapa aku kasih materi pengantar? Karena yang kita bahas itu nggak akan dalam tanda kutip selesai dalam satu kali ketemu saja gitu, dan kita kemudian bisa tahu solusinya semua ke depan. Bagi saya ini adalah langkah awal, karena itu saya bagikan materi terlebih dahulu supaya kita bisa mempersiapkan diri dan sama-sama single minded gitu ya, fokus untuk sama-sama memikirkan bagian ini. Teman-teman, pertama-tama aku juga berterima kasih buat pertanyaan yang teman-teman ajukan. Saya nggak tahu teman-teman ingat atau enggak, tapi di form pendaftaran ada pertanyaan, kamu mau nanya apa di kapsul kayak gitu ya, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Izinkan aku boleh kelompokkan menjadi dua hal dari list pertanyaan yang masuk. Yang pertama, ada bagian yang teman-teman ingin ketahui tentang bagaimana sih Bang cara memahami Alkitab dengan baik, gimana sih caranya supaya nggak salah atau nggak melenceng, benar sesuai maksud perikopnya, paham maksudnya. Teman-teman, itu bagian yang pertama dan muncul di beberapa pertanyaan. Tapi kemudian juga salah satu bagian lain yang kupikir cukup besar porsinya adalah seperti judul kapsul kita. Teman-teman bertanya, gimana Bang supaya lebih tertarik belajar Alkitab? Bagaimana bisa pembelajarannya itu mudah, sederhana, simple, menyenangkan?
peserta aktif dan tanggap. Bahkan ada satu pertanyaan, bagaimana caranya ya Bang supaya mahasiswa menjadi ketagihan? Buset, saya waktu baca menjadi ketagihan, ya saya bersyukur ya kalau memang itu kerinduan kita gitu. Cuma itu kalimat yang menarik gitu, menjadi ketagihan. Jadi kalau nggak belajar Alkitab tuh ntar sakau gitu. Teman-teman, bagi saya dua pertanyaan atau dua polar pertanyaan ini saya simpulkan menjadi dua bagian. Yang pertama, kita sedang bertanya keyakinan kita terhadap Alkitab, our conviction, bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang dapat dipahami, dapat dimengerti, bahwa umat di dalam segala zaman dan abad, termasuk kita, itu bisa memiliki keyakinan terhadap Alkitab, bahwa yang disampaikan itu dapat dimengerti dan dapat kita responi. Pertanyaan yang kedua, dan mungkin lebih jelas, itu berbicara tentang creativity. Bagaimana kemudian saya mengajak orang lain atau mengajarkan orang lain untuk memiliki keyakinan-keyakinan tersebut sesuai dengan apa yang kita boleh alami. Nah, teman-teman, di dalam kapsul ini, saya nggak akan memaparkan materi 2 jam ke depan. Tapi saya mau meminta teman-teman untuk berdiskusi. Dan karena itu, saya makanya sudah sampaikan beberapa pertanyaan lebih dahulu, supaya teman-teman nggak kagok, supaya jujur aja, kalau kita kagok, kita ngomong jadi ngalor ngidul. Kalau kita ngomong ngalor ngidul, kita kemudian akan jadi lama. Jadi dengan membaca terlebih dahulu, harapanku adalah teman-teman udah punya di kepala, sehingga ketika nanti di-sharingkan, kita bisa semakin tajam. Nah, teman-teman, kita akan mulai dari bagian yang pertama, berbicara tentang conviction, atau ketika berbicara creative Bible study, kita berbicara tentang the Bible-nya dulu. Kita mau Bible study. Pertanyaannya, apa keyakinan kita terhadap Alkitab? Dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita rindu untuk memberitakan firman atau mengajarkan firman seperti tema RK kita, preach the word. Nah, teman-teman, di dalam discussion yang pertama, teman-teman akan di-assign random berempat di dalam kelompok breakout room. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman diskusikan 2 pertanyaan pertama. Teman-teman mungkin udah lihat, aku sebut sekali lagi aja. Yang pertama, kapan terakhir kali, teman-teman coba ingat-ingat baik-baik, kapan terakhir kali teman-teman mengalami pembacaan atau perenungan firman Tuhan, Alkitab, yang benar-benar berkesan, yang benar-benar membekas, yang benar-benar, wow, iya ya, ternyata seperti ini, pengalaman seperti itu. Dan aku pengen teman-teman cari, press on gitu, kenapa pengalaman itu membekas? Apa keunikannya? Teman-teman tiap minggu mungkin punya kesempatan baca Alkitab gitu ya, di gereja disuruh buka Alkitab, di persekutuan buka Alkitab, tapi kenapa pengalaman itu tuh membekas? Apa keunikan pengalaman tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, apa yang kamu sendiri yakini tentang Alkitab? Di PDF aku ajak teman-teman untuk mencoba merumuskan. Bagiku Alkitab itu adalah titik-titik-titik. Dan kenapa kita memiliki Alkitab? Apa tujuannya kita punya Alkitab? Nah, 2 pertanyaan ini, teman-teman, ini yang akan menjadi awal diskusi kita. Teman-teman akan dibagi ke breakout room 4 satu kelompok isi 4. Teman-teman, kalian sama-sama pemimpin, jadi nggak akan ada pemimpin yang di tiap kelompok. Teman-teman semua sama-sama sharing, kenalan gitu ya. Itu adalah kelompok, nanti akan ada beberapa diskusi breakout room juga, jadi kelompoknya akan tetap sama. Jadi teman-teman mungkin awal ini bisa kenalan, sekaligus kemudian nanti langsung giliran aja gitu ya, siapa yang sharing duluan. Biasalah tunjuk-tunjukkan, kamu dulu gitu ya. Ya tapi kalian tentuin lah akhirnya siapa yang duluan, jangan terlalu lama nunjuk-nunjuk siapa duluan. Dan teman-teman coba diskusikan apa responmu mengenai pertanyaan ini. Nah, teman-teman, untuk diskusi yang pertama, 2 pertanyaan ini, aku akan berikan waktu 20 menit. Oke? Teman-teman lihat laptop kalian atau HP kalian, sekarang 4.10. Oke? 4.10. Kita samain jam dulu ya. Sekarang 4.10 di jamku, teman-teman bisa sesuaikan. Sekarang 4.11 nih berubah.
teman-teman, 4-2-2, aku akan melanjutkan materiku di main room ini. Jadi apapun yang terjadi, pastikan 4-2-2. Teman-teman udah balik ke main room, supaya aku bisa melanjutkan pembahasan. Seandainya teman-teman nggak sengaja keluar dan sebagainya. Karena itu, saya minta tolong di kelompok nanti, 4 orang, ada 1 orang yang menjaga waktu, penjaga waktu. Oke? 2 pertanyaan awal ini, mari kita sharingkan bersama, kenalan mungkin di awal. Aku persilahkan buat Bang Ruben untuk membagi breakout room-nya. Oke, teman-teman, terima kasih buat sharing-nya. Teman-teman, sorry ya kalau mungkin aku rada cepat memberikan pace-nya, karena aku nggak mau mengorbankan mereka yang sudah persiapan, sudah jawab, sudah merenungkan pertanyaan di awal sebelum sesi, karena mereka sudah punya gitu ya jawabannya. Jadi aku memang desain kelas ini memang lebih cepat pace-nya, karena supaya kita bisa bahas bareng-bareng. Nah, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu terkadang perlu kita ajukan, perlu kita sama-sama terus pikirkan gitu ya. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang sikap awal kita di dalam merindukan pembelajaran Alkitab yang kreatif. Dan izinkan saya boleh bilang, dari cerita atau dari pengalaman saya, teman-teman, berbicara tentang Bible study, signifikansi Alkitab itu tidak serta-merta terletak pada metode atau cara mengajar yang spektakuler. Teman-teman coba bandingkan dengan cerita yang tadi teman-teman dengar. Kapan terakhir kali firman berkesan? Teman-teman, itu nggak ada, jujur aja gitu ya, sebagian besar dari kita tuh nggak ada pengalaman yang spektakuler gitu ya. Ada firman, tulisannya muncul di awan, dan itu sangat berkesan. Atau mungkin ada asap, kemudian berbentuk tulisan ayat dan sebagainya. Teman-teman, signifikansi Alkitab itu lebih banyak, dan pengalaman kita, dan menurut saya itu juga benar, terletak pada interaksi. Saya highlight kata itu ya, interaksi terhadap Alkitab itu sendiri dan pribadi orang yang membimbing. Teman-teman, dan kalau kalian lihat dalam cerita Alkitab, kenapa Yesus ketika mengajar itu orang takjub dan kagum? Silakan lihat ayat-ayat tersebut, karena akan menemukan Yesus di tengah tradisi Yahudi itu nggak datang dengan pengajaran yang kayaknya caranya spektakuler gitu ya. Ada sulap dulu di awal gitu ya, atau ada barongsai dulu di awal, terus kemudian hingar-bingar sehingga orang lebih tertarik. Kalau teman-teman lihat ayat-ayat tersebut, mereka akan dikatakan takjub, kagum, karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Yesus nggak mengajar dengan cara yang berbeda 180 derajat. Yesus sama mengajar, tapi ada sesuatu antara interaksi Yesus dengan firman yang disampaikan, dengan pribadinya, yang membuat orang itu kagum dan takjub melihat apa yang disampaikan. Karena itu teman-teman, bagi saya berbicara tentang creative Bible study, kita membutuhkan lebih dari program baik atau metode baru. Kita butuh program yang baik, kita butuh metode baru. Tapi kita butuh lebih daripada itu. Kita butuh keyakinan yang lebih mendalam, deeper conviction, mengenai Alkitab itu sendiri. Dan kita perlu pengalaman, interaksi, berelasi dengannya, motivation to engage. Sehingga ketika kita mengajarkan, ketika kita membagikan, kita bukan cuma menyampaikan sebuah tulisan kuno atau sekedar menyampaikan atau melanjutkan tulisan mati yang kita minta orang lain juga baca dan renungkan. Tapi ada sebuah interaksi yang berkuasa. Tadi teman-teman Randy bilang di kelompoknya nggak sempat bahas pertanyaan nomor 2. Tapi ya nggak apa-apa, saat ini nggak sempat bahas, tapi itu pertanyaan yang terus tersisa buat teman-teman. Kalian bisa ajukan itu kepada teman-teman di pengurus, atau mulai dari kelompok kecil kalian. Bagi kalian, apa itu Alkitab?
Dan sekedar ada banyak yang bisa kita bahas ya, tapi aku mau highlight keyakinan-keyakinan yang perlu sama-sama kita pegang. Teman-teman, Alkitab bukan hanya buku tentang Allah, bukan cuma a book about God, tapi dari Allah, from God. Dan Alkitab bukan hanya dari Allah. Bagi saya meyakini Alkitab adalah firman Allah bagi kita, God's Word. Artinya apa? Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan karena dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Allah yang terus berbicara. Dia bukan Allah mati yang zaman dulu, kemudian meninggalkan tulisannya, jadi kita pelajari tulisannya, karena itu perkataannya yang dulu. Dia adalah Allah yang hidup. Karena dia hidup, dia bisa berbicara. Dia membuat dirinya dapat dikenali, karena itu kita bisa mengenalnya. Kenapa? Dia ingin kita mengenalnya. Sehingga pertanyaan paling mendasar di dalam Creative Bible Study adalah, apakah engkau dan saya percaya ia mau dan mampu berbicara? Apakah engkau yakin Allah masih terus berbicara, telah berbicara, dan masih terus berbicara kepada manusia? Masih terus berbicara kepada mahasiswa? Apakah kamu percaya itu? Sebelum kita ngomongin Creative Bible Study, kamu percayakah Allah masih berbicara? Yang kedua, Alkitab bukan hanya sekedar kumpulan cerita yang dijilid jadi satu gitu ya, di-clipping jadi satu, tapi Alkitab itu adalah penyataan Allah. Alkitab menceritakan bagaimana Allah menyatakan dirinya di dalam sejarah dunia melalui perbuatan dan perkataannya. Sehingga bagi saya Alkitab adalah interpretasi yang berkuasa tentang dunia dan diri kita. Authoritative interpretation. Alkitab mampu menolong kita mengerti narasi dunia ini. Alkitab menolong kita mengerti masa lalu kita, masa kini yang kita hadapi, dan masa depan yang masih belum kita ketahui. Alkitab menyatakan Allah yang aktif di dalam sejarah, karena itu dia sang pencipta, dia sang pemelihara, karena itu seluruh dunia termasuk kita di dalamnya hanya bisa mengerti narasi atau cerita yang sedang terjadi di dalam Alkitab. Karena itu bagi saya pertanyaan yang kedua, apakah engkau percaya bahwa seluruh aspek hidupmu, seluruh keberadaanmu, seluruh keberadaan mahasiswa yang kau layani, itu bisa dibahas di dalam Alkitab? Percayakah engkau bahwa panggilan hidupmu, studimu, pergumulan pasangan hidup, pergumulan akar pahitmu sama keluarga, pergumulan karakter burukmu, kebiasaan burukmu, pergumulan pandemi, pergumulan korupsi di bangsa ini, pergumulan apapun itu di kolong langit ini, hanya bisa dimengerti dan dipahami, diinterpretasi oleh seseorang yang berkuasa. Dan itu bisa kita dapatkan di dalam Alkitab. Percayakah engkau bahwa hidup mahasiswa yang kau layani itu bisa dimengerti di dalam Alkitab? Bahwa mereka bisa mengerti apa yang terjadi dalam hidup mereka hanya di dalam Alkitab. Bahkan kita pun gak sanggup menceritakan kenapa kamu ada di keluarga seperti ini, kenapa kamu ditempatkan di kampus ini, kenapa kamu pilihan kedua gak dapatnya pilihan ketiga yang kamu gak ingini, tapi kita bisa ketemu di persekutuan ini, kenapa kamu ditempatkan di tempat kerja seperti ini. Gak ada satu manusia pun yang bisa jelaskan, hanya Allah yang berkuasa, dan itu bisa didapatkan di dalam Alkitab. Yang berikutnya, Alkitab itu menjadi penunjuk gitu ya, pusat dari penyataan Allah kepada kita adalah Yesus Kristus. Izinkan aku simpulkan dengan satu kalimat. Allah berbicara, dan dia berbicara kepada kita melalui cara yang paling personal. Dia bukan cuma lemparin buku dari atas, dia menjadi salah satu dari kita. Itulah cara Allah berbicara paling personal.
Dan kita tahu itu adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita dapat mengenal seluruh kepenuhan Allah. Karena itu, teman-teman, firman Allah yang tertulis menuntun kita, membimbing kita kepada Yesus Kristus, sang firman Allah yang hidup. The written word of God leads us to the living word of God. Karena itu, kalau teman-teman lihat di Lukas 24, Yohanes 5, kalian akan melihat bagaimana Yesus berkata, dari kitab nabi-nabi, Mazmur, semua berkata tentang aku. Tidakkah kamu sadar bahwa seluruh Alkitab, seluruh perjanjian lama pada waktu itu ya di zaman Yesus, mereka kan punya perjanjian lama gitu, tapi seluruh tulisan ini mengacu kepadaku. Karena itu setiap pembacaan Alkitab bukan teks mati yang mengubahkan orang, tapi pribadi yang disaksikan, yang hidup itulah yang sedang mengubahkan, yang sedang berinteraksi, yang sedang memimpin, yang sedang menuntun. Sehingga pertanyaan ketiga, apakah kamu percaya bahwa ada pribadi hidup yang sedang berelasi denganmu di balik lembaran-lembaran Alkitab? Saya bukannya bilang, woi berarti kayak Harry Potter gitu ya, Alkitab itu Horcrux gitu, ada jiwa di belakangnya gitu ya. Jadi kamu kalau lewat Alkitab mesti manggut gitu ya. Di balik dalam arti kita tahu bukan serta-merta Alkitabnya yang punya dalam tanda kutip kuasa atau bisa melakukan sesuatu, tapi Allah yang hidup, firman yang hidup, Yesus Kristus itulah yang sedang berelasi dengan engkau dan saya. Teman-teman, keyakinan ini saja menolong kita mengerti kenapa kita mau, kalau sesuai tema retret kita ya, preach the word. Memberitakan firman. Karena bukan tulisan mati yang sedang kita beritakan. Kita sedang memperkenalkan pribadi yang hidup. Yang terus berbicara. Yang mempunyai pemahaman tentang apa yang terjadi di dunia ini. Dan mau berelasi dengan kita. Teman-teman, jikalau demikian, bagaimana kita akan mengajak mahasiswa untuk membaca dan mengenal Alkitab? Jujur aja, saya sering ditanya, gimana ya Bang ngajak orang belajar Alkitab? Tapi yang bertanya itu udah lemes. Kitanya aja nggak yakin gitu. Apa yang mau kita bagikan? Kitanya sendiri nggak percaya bahwa Alkitab itu adalah kesempatan Allah berelasi dengan kita. Alkitab adalah bukti Tuhan masih berbicara kepada engkau dan saya. Teman-teman, kalian bisa belajar semua metode yang kreatif, tapi tetap tidak akan semangat mengajak orang belajar Alkitab karena kita tidak percaya. Kita dapat mengerti Alkitab, kita dapat dengan sederhana dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan yang hidup dan yang benar. Teman-teman, saya sering ketemu ucapan-ucapan seperti ini ya, dan aku pengen minta pendapat kalian. Aku ingin Bang bisa membaca dan merenungkan Alkitab dengan kaya, dengan segar. Tapinya itu yang panjang. Yang pertama, bosan. Aduh bosan banget Bang. Cuma jadi tugas, rasanya berat. Kewajiban doang. Atau, aku nggak enak Bang. Aku merasa bersalah. Aku baca Alkitab, aku merasa bersalah. Kenapa? Hidupku nggak sesuai sama apa yang aku baca. Jadi aku merasa nggak enak. Aku frustrasi Bang, kenapa? Aku nggak ngerti yang aku baca. Baca doang tapi kadang-kadang kalau saat teduh gitu ya, Alkitabnya yang cepet, tulisan saat teduhnya yang kita ripus. Kenapa? Aku nggak ngerti kalau baca perikopnya. Ada yang jelasin deh, pokoknya ada yang ngajarin. Kenapa? Aku nggak ngerti baca Alkitab. Atau, aduh Bang, aku merasa lelah. Kenapa? Udah baca, nggak terjadi perubahan apa-apa. Nggak ada apa-apa Bang, aku gini-gini aja. Teman-teman, silahkan kalian, kalau kalian pakai laptop atau pakai HP, silahkan kalian pilih option annotate, pen, dan tolong lingkari di screen
mana yang jadi pengalamanmu? Kalau kamu ditanya, apa yang lebih sering kamu alami dalam pembelajaran Alkitab? Yang mana yang sering menguasai pikiran dan itu akhirnya membuat kita juga jadi seperti ada barrier gitu ya untuk mempelajari Alkitab. Silakan teman-teman, kalau di laptop view option pilih annotate dan kemudian lingkari atau kasih stem juga boleh, kasih tanda gitu. Silakan lingkari yang mana yang paling sering menjadi pengalamanmu. Kita mau berbagi bareng, maaf ya, kita mungkin nggak bisa sharing satu-satu, tapi kesempatan kayak begini kita bisa minimal lah cara-cara seperti ini kita bisa saling sharing. Oke, ini berasa kayak anak TK ya, seru ya, gitu, coret-coret kayak begini. Aduh, kalau tadi saya masa itu ada yang coret 3, ada yang coret besar banget ya semuanya itu. Oke. Silakan teman-teman ya. Teman-teman, kenapa aku pajang di screen seperti ini? Aku cuma mau bilang begini teman-teman, you are not alone. Kalian nggak sendirian mengalami pengalaman ini. Dan ketika kalian bertemu dengan orang yang mengutarakan pengalaman ini, kita mungkin langsung, kok kamu begitu sih? Tapi kita lihat gitu, ternyata mau menikmati pembelajaran Alkitab ada banyak aspeknya gitu ya. Dia nggak ngerti yang dia baca, sehingga dari situ kita bisa memikirkan apa yang dia butuhkan. Atau dia merasa ini ya, yang banyak di highlight itu juga nggak terjadi perubahan apa-apa. Teman-teman, kalau kita mengerti Alkitab adalah Allah yang sedang berbicara kepada kita, teman-teman, kita bisa mengerti. Baca Alkitab itu bukan gue baca, gue bisa berubah apa? Gue baca, gue bisa dapat apa? Gue baca, gue bisa ngerti apa? Kita sedang di dalam perjalanan bersama Tuhan yang kita bisa sampaikan kesalahan kita, frustrasi kita bisa berelasi dengan kaya, kita bisa menolong orang, memposisikan diri dengan baik sesuai keadaannya, karena kita tahu apa yang mereka alami, dan kita kemudian bisa dari situ membangun apa yang harus kita lakukan ke depan. Teman-teman, kadang-kadang orang-orang yang kita layani cuma bilangnya capek baca Alkitab, tapi mereka juga nggak bisa mengutarakan apa sebenarnya yang menjadi keluhan hati mereka. Kita perlu tolong, karena itu langkah menolong mereka bisa tertarik atau mau sama-sama belajar bersama. Teman-teman, saya bersyukur dan saya akan lanjutkan bagian ini dengan diskusi kelompok yang kedua. Teman-teman, bentar ya, saya hapus dulu coretan anak TK dulu ya. Teman-teman, di dalam breakout yang kedua, ambil waktu untuk sharing dan kita akan berdoa bersama setelahnya. Kalau itu cerita-cerita yang kita alami atau mungkin yang kita dengar dari orang lain, maka di breakout kedua ini, dan saya sudah sampaikan di materi sebelumnya, apa gambaran atau image yang ingin kamu dan mahasiswa miliki terhadap Alkitab ke depannya? Kenapa saya minta gambaran? Kalau kalian baca di PDF yang saya kasih, kenapa saya minta gambaran? Alkitab itu seperti apa? Seperti apa? Kenapa nggak cukup? Saya pengen Alkitab itu dihormati atau dianggap berharga. Kenapa saya mintanya image? Karena image itu memberikan lebih a picture speaks 1,000 words. Kadang-kadang kita butuh gambaran yang menolong kita bisa membayangkan emosi yang lebih dalam, pemahaman yang lebih kaya, bukan cuma konsep abstrak. Nah, itu saya berikan contoh-contoh ini. Teman-teman, sekarang kalau kalian lihat 445, tadi dari pengalaman mungkin karena awal masih kenalan dan sebagainya. Semoga di breakout kedua ini udah lebih lancar. Kalian nggak perlu kenalan lagi kan, kelompoknya sama gitu ya. Nggak lupa
di short term memory gitu. Silakan sharingkan apa gambaranmu, image tentang Alkitab yang kamu ingin dirimu, kampusmu, mahasiswa yang ada boleh miliki. Oke? Aku persilakan. Oh, sorry. Sekarang 4:45 di HP-ku, kita akan kumpul lagi 5:00. Oke? 15 menit. 5:00 aku akan lanjutkan materi di main room. Silakan Bang Ruben. Terima kasih teman-teman untuk waktu untuk berbagi. Teman-teman, saya berdoa kalau kalian bisa menemukan gitu ya, bisa meyakini dan bisa membagikan kerinduan ini. Dengan image itu bagiku menolong kita membuat gerakan, menolong kita membuat reminder, menolong kita mengajak orang untuk menghayati seperti apa kita ingin mereka berelasi dengan Alkitab. Saya kalau ditanya image apa yang saya inginkan saya sendiri alami dan mahasiswa yang mungkin saya jumpai alami, saya selalu teringat dengan satu ayat di Yeremia 15 ayat 16. Dalam bahasa Indonesia kalimatnya seperti ini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Teman-teman, bahasa Indonesia, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Kata-kata menikmati itu kadang-kadang sekarang kita juga bingung gitu ya. Yang nikmat tuh kayak apa? Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris menarik gitu ya. Kalimatnya, your words were found, kalimatmu atau perkataanmu ditemukan, and I ate them, dan saya memakannya. Dan teman-teman bisa lihat itu penjelasan atau gambaran yang lebih clear yang memang Yeremia pakai. Jadi teman-teman, saya pengen gitu ya, Alkitab itu seperti makanan yang nikmat gitu ya. Dan sebagai pecinta iu, saya pengen gitu setiap kali kalian tahu kan makanan enak ya. Makanan enak tuh bukan cuma dimakan cuma buat nyambung hidup gitu. Makanan enak itu kalau dimakan tuh kamu berespon kayak gitu. Kamu kan nggak setiap kan nggak makan yang enak tuh cuma oh iya. Setiap kali ada kulit yang renyah gitu, krok terus nasi panas gitu ya, andaliman. Aku ingin itu image yang kita miliki, yang saya pribadi juga miliki. Kenapa? Dan bukan cuma makanan gitu ya. Di dalam kalimat selanjutnya di terjemahan bahasa Inggris, I am called by your name, O Lord God of hosts. Saya dipanggil nama oleh Tuhan, Sang Tuhan yang menjamu. Saya seperti diajak ke satu tempat makan, satu lapor yang paling enak gitu ya. Dan kemudian saya bukan cuma jadi pelanggan nggak dikenal, saya disambut, saya ditawarin, saya diajak duduk karena dia kenal saya, dan saya duduk makan bersama dengan Tuhan yang menjamu saya. Teman-teman, ini menjadi doa kita. Dan gambaran-gambaran yang tadi teman-teman sebut, sharingkan, sempat pikirkan selama beberapa hari terakhir. Teman-teman, mari kita doakan. Itu boleh kita pancarkan, kita bagikan, kita cari cara untuk bisa menanamkan image tersebut. Karena kadang-kadang kita butuh penggambaran yang lebih clear. Apa yang kita inginkan terjadi di kampus kita, secara khusus bagaimana orang memandang firman Tuhan, Alkitab yang adalah firman Tuhan. Teman-teman, karena itu saya dari sinilah kita akan berbicara tentang kreativitas. Kalau kalian lihat, saya spend waktu lebih banyak tentang conviction, tentang keyakinan apa itu Alkitab, apa yang kita mau orang mengerti tentang Alkitab, karena disitulah landasan kita kreatif. Kreatif tanpa tujuan, kreatif tanpa tahu apa yang kita ingin, akan membuat kita cuma capek dan coba ini, coba itu, tapi kita juga nggak tahu apa yang mau kita lakukan. Karena itu, teman-teman, saya akan ajak teman-teman
untuk melihat kreativitas sebenarnya adalah memberikan waktu dan kesempatan. Bagi saya sederhana. Kreativitas itu menolong orang mempunyai waktu dan kesempatan berelasi dengan Alkitab dengan gambaran yang kita inginkan. Time and chance. Karena itu, teman-teman, setiap orang mungkin perlu waktu yang berbeda. Setiap orang mungkin butuh kesempatan beberapa kali. Tapi kreativitas adalah tentang bagaimana kita mau menyediakan dan memfasilitasi waktu dan kesempatan yang dibutuhkan orang sampai dia bisa mengalami dan memiliki gambaran yang kita pikirkan, yang kita rindukan bersama. Dan di masa-masa mengalami kesempatan itu, kita bisa hadir. Kita bisa berjalan bersama untuk sama-sama mengalami, untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama bergumul bersama, untuk menikmati berelasi dengan Tuhan melalui Alkitab. Karena itu, di breakout room yang terakhir, sebelum saya memaparkan lebih lanjut, 2 pertanyaan. Ketika berbicara kreatif, apa responmu? Ketika dapat judul kapsel ini, apa responmu? Aku kasih 9 muka Squidward. Yang mana yang kamu pilih dan kenapa? Kalau pertanyaan di PDF itu ya. Dan teman-teman silakan dalam diskusi juga coba sharingkan. Menurutmu apa sih yang bisa membuat seseorang bisa menjadi kreatif? Apa yang diperlukan supaya kita bisa menjadi kreatif? Dan semoga teman-teman udah mulai dapat hint-nya, udah mulai dapat gambarannya dari apa yang telah kita bahas. Dan izinkan nanti saya menyimpulkan di bagian akhir. Sekarang 5.06, 15 menit saya akan melanjutkan materi di 5.22 lah ya, 5.22. Silakan Bang Ruben. Oke, terima kasih teman-teman untuk sharing ketiga dan terakhir. Semoga teman-teman bisa berbagi perenungan dan refleksinya. Teman-teman, sadarkah kalian sudah berdiskusi selama 50 menit? 50 menit diskusi. Tadi 20 menit, 15 menit. Dan teman-teman, kupikir pasti nggak mudah gitu ya, pasti lelah dan sebagainya. Tapi kiranya pengalaman ini menunjukkan kepada teman-teman bahwa di dalam 50 menit itu kita bisa berbagi banyak hal kayak gitu ya, bisa berdiskusi banyak hal. Teman-teman, apa kreativitas? Izinkan saya boleh membagikan perenungan saya, teman-teman. Bagi saya, kreativitas kadang-kadang bisa menjadi sebuah beban. Pokoknya kita mesti kreatif gitu ya. Di tengah pelayanan pandemi seperti ini, pokoknya mesti kreatif. Jadi kreatif bisa menjadi sebuah beban. Atau bahkan kreatif bisa menjadi sebuah berhala gitu ya. Pokoknya kita harus kreatif. Pokoknya kita harus berbeda. Pokoknya kita harus berubah gitu ya, dari pelayanan yang sebelumnya. Tapi jika aku boleh simpulkan dengan sederhana, bagiku kreatif adalah mengasihi orang yang kita layani. Dan kalau saya pakai kalimat di Efesus 4 ayat 2, kreatif bukan berbicara inovasi atau perubahan semata. Artinya apa? Di dalam kreativitas mungkin memaksa kita untuk berubah, untuk memaksa kita memikirkan cara yang berbeda. Tapi bagi saya kreatif adalah kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran untuk mengenal dan mengasihi mereka dalam bahasa yang mereka dapat mengerti. Jadi kalau mungkin tadi di dalam diskusi, aduh jujur Bang, kalau ngomongin kreatif, gue kayak susah gitu ya. Suruh aku angkat ampli dah, itu gampang gitu ya. Suruh aku angkat kursi lah, beres-beres gitu, itu lebih cepat gitu ya, lebih gampang gitu. Tapi kalau untuk memikirkan kreativitas, bagaimana lebih bisa
menolong orang-orang punya waktu dengan Alkitab. Aduh, kayaknya aku nggak sanggup. Tapi izinkan saya boleh bertanya gitu. Maukah engkau rendah hati? Maukah engkau lemah lembut? Maukah engkau sabar untuk mengenal dan mengasihi orang-orang yang kita layani dalam bahasa yang dapat mereka mengerti? Dan ini kabar baiknya, teman-teman. Kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati, itu buah roh. Artinya apa? Setiap engkau dan saya yang percaya di dalam Kristus, Roh Kudus tinggal di dalammu dan dia sedang mengerjakan buah itu. Kalimat buah menunjukkan itu bukan, kadang-kadang itu bukan hasil usaha kita gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Tapi Tuhan terus mengerjakannya. Memasukkan kita ke kondisi yang sulit, menempatkan kita dalam kondisi yang mungkin harus membuat kita berpikir, tapi itu adalah cara Tuhan membersihkan ranting yang berbuah supaya ia menghasilkan buah yang lebih banyak, kerendahan hati yang lebih besar, kelemah lembutan yang lebih dalam, kesabaran yang lebih panjang. Dan bagi saya, itulah kreativitas. Selama kita mau merendahkan hati, lemah lembut dan sabar untuk mengenal dan mengasihi, engkau dan saya tidak pernah kehabisan kreativitas. Teman-teman, di dalam rangka mengenal orang yang kita layani dan mengasihi mereka dalam cara atau bahasa yang dapat mereka mengerti, saya akan sharing sedikit perenungan saya. Teman-teman, di dalam bukunya Graham Coles, beliau menjelaskan bahwa di dalam pelayanan kita menjumpai dua zaman overlap, saling timpang tindih, yaitu zaman modern dan postmodern. Modernity and postmodernity. Ini bukan pilihan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ini bukan yang postmodern lebih bagus daripada yang modern. Ini bukan masalah pilihan, tapi ini adalah semangat zaman yang mempengaruhi cara kita hidup, cara kita belajar, cara kita mengerti sesuatu, cara kita berelasi. Dan dalam rangka kita mau mengenal dan mengasihi mereka dalam bahasa yang mereka dapat mengerti. Saya mau sharing sedikit dan kira ini boleh menjadi insight buat teman-teman. Teman-teman, cara pandang modern atau semangat hidup zaman modern selalu dimulai dengan pertanyaan, apa yang benar? Is it true? Apa yang benar? Dan kemudian tolong jelaskan, berikan aku penjelasan, kenapa itu benar. Tetapi di dalam semangat postmodernity, pertanyaan zamannya bukan apa yang benar, tapi apa yang nyata. Is it real? Apakah itu nyata? Karena itu, tolong berikan kepada saya kesaksian atau cerita untuk menunjukkan bagaimana hal itu bisa nyata. Benar tapi ngawang-ngawang, itu bingung. Jadi ceritakan kepada saya bagaimana hal itu nyata. Itulah makanya teman-teman, kita sekarang di YouTube banyak banget ngelihat review skincare dan unboxing HP. Kita nggak cukup cuma dapat HP ini speksnya apa aja. Skincare ini speksnya apa aja. Tapi kita butuh YouTuber, vlogger, untuk menjelaskan it works. Dikasih lihat cara pakainya, dikasih lihat hasilnya, dibandingkan, dan sebagainya. Kenapa? Yang dijual itu adalah pengalamannya. Ada banyak HP yang bagus, tapi kenapa HP ini? Kan HP ini it works. Yang dia bilang kameranya bagus, itu beneran lihat hasilnya. Sehingga itu menjadi cara kita sedikit banyak belajar. Bahkan termasuk dalam mempelajari kekristenan. Tentu masih ada orang-orang di kampus yang cukup dibilangin Tuhan itu mengasihi, dikasih argumennya, dia percaya. Tapi kemudian saya berjumpa dengan adik yang bertanya, Bang, kalau Tuhan mengasihi, kenapa dia nggak ubah keluarga saya? Itu bukan pertanyaan is it true. Pertanyaannya is it real? Apakah benar Tuhan mengasihi? Itu pertanyaan yang real. Saya bukannya bilang yang satu lebih pantas dilayani dan sebagainya, tapi ini kenyataan orang-orang yang mungkin kita hadapi.
dan aku ingin teman-teman tahu supaya kalian bisa menyusunnya ke depan. Dalam modernity, semangatnya itu adalah monolog, penjelasan, jelasin, kasih tahu aja deh bang, gue mesti ngapain. Tapi di dalam postmodernity, kita ingin berdialog, kita ingin pertanyaan, bertanya. Makanya kalau teman-teman sadar atau tidak sadar, cara kalian dididik di kampus itu mulai berbeda. Makin banyak fokus group discussion, makin banyak presentasi kelompok. Kenapa? Karena diskusi dan dialog, mengajukan pertanyaan, itu menolong kita belajar lebih dalam dan lebih kita ingat. Tapi kita juga dididik masih, saya yakin ya, gitu, SD, SMP, SMA kita itu masih zamannya monolog banget gitu ya. Apa kata guru, ajarin, catat, ujian, ulang, ngafal. Atau ya bahkan dosen sebagian juga masih kayak begitu. Tapi teman-teman akan lihat, kenapa interview di YouTube itu selalu ada 2 orang, bikin podcast, ngobrol, dan sebagainya. Kenapa nggak point by point? Kan itu yang terjadi. Dan bagi saya ini kekayaan kita untuk melayani. Di dalam modernity, pertanyaannya bagaimana saya tahu Tuhan ada? Bagaimana saya tahu Alkitab itu benar? Kalau Tuhan ada, itu dibilang dari Alkitab. Loh, Alkitab memang benar atau enggak? Itu pertanyaan modernity. Kalian tahu pertanyaan postmodernity apa? Kalau agama lain gimana sih, Bang? Kalau yang itu gimana? Yang itu gimana? Makanya kita selalu membandingkan. Kenapa? Makanya teman-teman, jujur aja, kadang-kadang kita nggak pernah tenang, komit sama satu pelayanan, satu divisi. Kenapa? Tapi ntar kalau aku nggak cobain, aku mesti cobain ke sana supaya aku dapat pengalamannya. Sehingga kadang-kadang ada satu adik KTB jadi ambilin semua kegiatan. Kenapa? Karena mau tahu yang itu gimana, yang itu gimana, yang ini gimana. Nggak cukup cuma pelajarin satu yang aku pegang, nanti aku bisa mengerti, tapi aku mau tahu juga yang itu, aku mau tahu juga yang ini. Teman-teman, ini cara kita belajar. Bukan cuma di cara kita melayani. Teman-teman sadar tidak sadar, engkau juga mungkin dibentuk dengan semangat ini. Di dalam modernity, kadang-kadang jelas ngomongnya. Saya nggak percaya apa yang kamu bilang, menurut saya kamu salah. That's it. Lebih jelas orang ngomong, aku nggak percaya atau aku nggak terima. Menurutku kamu salah. Postmodernity itu mengajarkan toleransi. Sehingga tapi kadang-kadang kita jadi buyar gitu ya. Mereka bilang, itu benar, tapi untukmu. Dan kalau kamu mau pegang itu, percaya itu, silahkan. Pegang sebaik-baiknya. Saya senang kamu pegang sebaik-baiknya, tapi itu untukmu. Aku belum, buatku itu bukan buatku. Sehingga kita akan menemukan orang-orang yang mungkin tetap ikut penjelasan kita, tetap ikut pelayanan kita, tapi sesungguhnya ya udah, itu kan abang ya, itu kan kakak ya. Tapi saya nggak kayak gitu. Tapi ya oke lah kalau kakak mau ngajarin. Teman-teman, dia butuh pemahaman yang lebih mendalam. Karena buat dia, terima semuanya. Tapi ya jangan paksakan gue mesti kayak lu dong, itu buat lu doang. Dan dua-duanya punya keunikan tersendiri gitu ya. Gimana cara menghadapi orang yang enggak, lu salah, buat gue nggak kayak begitu. Sama menghadapi orang yang oke, tapi gue nggak gitu ya. Lu bisa ngomong, tapi gue nggak pegang ya. Nggak apa-apa kan? Kalau lu marah, lu yang nggak toleran. Teman-teman, di dalam modernity, Graham Coase melihat ini cara orang bertumbuh. Di dalam modernity jelas, kasih tahu Tuhannya, will believe in God first, and then relate to His people. Baru mereka akan masuk di dalam umatnya. They believe first, then find belonging. Mereka percaya kepada Tuhan dan menemukan kepemilikan. Aku highlight kalimat intinya. They join the God of the people, and then join the people of God. Percaya Tuhannya, masuk ke umatnya. Tapi di postmodernity, kalimatnya, saya langsung kesimpulannya, they join the people of God first. Mereka mau tahu hidup orang Kristen itu kayak apa sih. Mereka nggak mau awal-awal langsung tahu, Alkitab bilang tentang
kekudusan tuh kayak apa sih? Mereka nggak mau langsung tahu Alkitab bilang tentang kejujuran tuh kayak apa sih? Gue pengen lihat orang Kristen tuh kalau jujur emang masih bisa benar di tengah kondisi kayak begini. They join the people of God and then join the God of the people. Dan teman-teman, jangan salah. Pola seperti ini, sekali lagi bukan baik buruk. Dan saya melihat itu ada banyak di dalam cerita Alkitab. Ingat cerita Kisah Rasul. Ketika kekristenan itu masih mula-mula, orang-orang menganggap remeh. Orang-orang nggak percaya gitu. Kok Tuhan bisa disalibkan? Kok Tuhan mati gitu ya? Tapi kemudian ketika melihat hidup jemaat mula-mula yang begitu berbeda, begitu radikal, begitu di tengah tantangan bisa bertahan dan mau mati buat yang dia imani, orang mulai bertanya, itu apa? They join the people of God. Mereka melihat gitu ya, mereka ada hadir di tengah umat Tuhan dan kemudian mulai bertanya, Tuhan seperti apa yang sanggup mengubah orang seperti ini? Jadi teman-teman, ada yang mungkin perlu dijelasin dulu gitu ya, Tuhan kekristenan seperti apa. Dia percaya, bergabung. Tapi ada orang-orang yang, aku dari kecil Kristen bang, udah terus dari awal sampai akhir tahu kok Yesus mati tahu, Yesus juru selamat tahu, tapi teman-teman, ini menjadi kesempatan, kekayaan. Dalam kalimat lain, kalimatnya itu ya, truth, belief, praxis. Ini benar, kalau ini benar, maka kamu harus percaya. Kalau kamu percaya, maka hidupi. Kamu yakin, kamu tahu ini benar, kamu yakini, kamu lakukan. Tapi di dalam semangat postmodernity, semangatnya itu adalah ini bisa dihidupi, ini benar, ini real. The Christian life is livable. Masih bisa lo jaga kekudusan di tengah dunia yang semakin penuh dengan pornografi. If it's livable, kalau itu bisa dihidupi, maka saya yakin, saya percaya, saya bisa percaya, dan dari situlah saya tahu Tuhan panggil saya melakukan hal ini. Teman-teman, apakah ada di Alkitab? Banyak cerita di Alkitab. Ada orang-orang seperti Nikodemus di Yohanes 3, itu perlu Yesus jelaskan, kasih tahu truth-nya, dia yakini dan dia hidupi. Tapi ada orang-orang seperti murid-murid Yesus. Yesus sudah bilang dari awal, aku datang sebagai Mesias. Tapi mereka nggak ngerti. Tapi ketika mereka ikut Yesus, mereka lihat pelayanan Yesus, mereka lihat pengajaran Yesus, mereka lihat kuasa. Seluruh perjalanan mereka bersama Yesus itu menolong mereka percaya dia adalah Mesias. Bukan, saya yakin murid-murid itu bukan karena mengerti sepenuhnya dia Mesias maka mau mengikut, tapi pengalaman-pengalaman itu memperkaya dan menolong mereka semakin teguh dan akhirnya berani bersaksi Yesus adalah Mesias. Teman-teman, kenapa saya sedikit ambil waktu untuk menjelaskan hal ini? Izinkan saya simpulkan dalam bahasa yang lebih sederhana. Jadi, what is creativity? Apa itu kreatif? Bagi saya, creativity dalam bahasa yang lebih sederhana is authenticity. Kreatif itu adalah otentik. Apa maksudnya? Bagaimana pengalamanmu bersama Tuhan di tengah dunianya? Teman-teman ingin pelayanan yang kreatif. Pelayanan yang kreatif adalah pelayanan yang otentik. Pelayanan yang kreatif adalah pelayanan yang asli. Pembelajaran Alkitab yang kreatif ada pembelajaran Alkitab yang otentik, di mana di dalamnya orang bisa melihat bagaimana firman itu hidup. Bagaimana kamu bergumul dengan firman, dengan Allah yang hidup di tengah dunianya. Karena itu bagi saya, creativity dimulai dari vulnerability, keterbukaan. Pembelajaran Alkitab kita adalah pembelajaran orang bisa tanya pertanyaan yang aneh. Orang bisa tanya, tapi kok kalau begini kenapa begini? Tapi kok kalau begitu kenapa begitu? Kakak sendiri kalau emang benar percaya hal ini, emang masih bisa dihidupi. Creativity is authenticity. Karena itu juga teman-teman kita perlu belajar bersaksi, belajar bercerita. Hidupmu itu cara Tuhan menggambarkan, cara Tuhan berbicara.
Saya setuju dengan kalimatnya Bang Niko tadi ya. Ada mungkin orang yang nggak pernah buka Alkitab cetak gitu ya, tapi bagaimana dia bisa melihat, mendengar firman melalui diri kita. Jadi kita perlu belajar bercerita, belajar bersaksi, belajar bersaksi yang bukan lihat nih gue udah begini, gue udah begitu. Seolah-olah nanti kalau lu mau kayak begitu, makanya ikut gue. Tapi bersaksi seperti apa relasimu sama firman. Dan teman-teman, bagi saya itulah sumber kreativitas. Pengalamanmu dengan firman, pengalamanmu dengan Tuhan itu nggak pernah habis. Dan ketika dari situ teman-teman bisa bikin ruang buat mereka juga memberikan pertanyaan, memberikan pengalaman mereka. Creativity is authenticity. Yang kedua, creativity bagi saya is hospitality, keramah-tamahan, keramahan. Jujur aja teman-teman, apa yang membuat orang tertarik untuk ikut persekutuan kita dan diskusi kita? Mereka mau nyari apa sih? Mau nyari, PA di PMK ku itu ada sulapnya dulu gitu. Atau PA di PMK ku itu pakai PPT yang pakai yang paling update dan sebagainya. Apa sih yang mereka cari? Kreativitas seperti apa sih yang benar-benar bisa menarik? Bagi saya yang menarik hati itu pribadi. Dan pribadi itu adalah pribadi yang ramah. Sehingga mari berdoa pelayanan KMK kita, pelayanan pemberitaan firman kita adalah pelayanan yang relasional, yang dialogis, yang penuh dengan percakapan dan kesempatan memberikan pendapat. Dan dari situ kita benar-benar memperhatikan, berikan genuine attention, memberikan genuine care, tulus. Teman-teman kalau sadar, kenapa saya paksa, kenapa saya pengen teman-teman diskusi kelompok, supaya kalian melihat, kalian nggak sendirian. Bahwa teman-teman, we are on this together. Dan itu perlu waktu untuk berdialog. Teman-teman, kita perlu belajar di dalam rangka ramah, asking a better question. Bertanya pertanyaan yang lebih baik. Kadang-kadang pertanyaan kita itu nggak ngerti mereka. Atau pertanyaan kita itu terlalu apa ya, nggak memulai sebuah percakapan. Teman-teman, Melissa Kruger di dalam tulisannya memberikan penjelasan gitu ya. The mind focuses and engage in a different way. Pikiran kita itu bisa mengolah dalam cara yang berbeda ketika ditanya sesuatu. When asked something, then when told something, daripada diberitahukan sesuatu. Teman-teman, kita perlu belajar bertanya. Belajar bertanya. Belajar bercerita, belajar mendengar, belajar bertanya. Teman-teman, creativity adalah using wisdom, berhikmat untuk mencari berbagai cara. Dan bagi saya, berhikmat itu artinya tidak menyerah. Masukkan, posisikan dirimu di posisi mereka, dan cari beberapa cara supaya mereka bisa mengerti maksudnya. Karena itulah kita butuh persiapan pelayanan yang baik. Kita nggak mungkin kreatif kalau kita nggak mau persiapkan dengan baik. Kita nggak mungkin bisa berdialog, bertanya dengan baik kalau kita nggak mau persiapkan dengan baik. Itu nggak muncul begitu saja. Gua nggak terbiasa bertanya. Kita perlu persiapan, tulis pertanyaannya. Aku nggak terbiasa bercerita. Kita perlu persiapan supaya kita bisa bercerita dari berbagai sudut. Minggu ini pakai cara ini, minggu depan pakai cara ini. Kita perlu persiapan. Teman-teman silakan nanti buka Kisah Rasul 16. Di sana Paulus berjumpa dengan 3 pribadi yang berbeda. Wanita Lydia, wanita penjual kain ungu dari Tiatira, hamba perempuan yang dirasuk dan ditekan menjadi kaum marginal karena dipaksa oleh majikannya untuk meramal. Dan yang ketiga adalah kepala penjara tempat Paulus di penjara. 3 orang yang berbeda, 3 latar yang berbeda, 3 cara Paulus melayani, dan semuanya percaya kepada
Yesus. Artinya nggak ada satu cara yang bisa berlaku untuk semuanya. Kalau kamu nggak cara ini, artinya kamu nggak ngerti, kamu nggak mau belajar. Teman-teman, creativity adalah memberikan berbagai penjelasan untuk menolong mereka mengerti apa yang Alkitabnya. Karena itu teman-teman, saya nggak bahas ini panjang. Mari buat, kalau misalnya ya kita membuat pertanyaan bahan atau diskusi gitu. Mari kita ubah gitu ya pertanyaan yang bertele-tele kalau saya boleh bilang ya. Captain Obvious, jelas-jelas ada. Ini saya ambil contoh dalam PA. Nggak perlu tanya siapa saja 3 orang, tapi cara kita bertanya, ajak untuk mendeskripsikan, ajak untuk menceritakan ulang, ajak mereka untuk menjelaskan. Kita mau dengar pendapat mereka. Belajar bertanya yang sifatnya deskriptif. Itu akan membuka cerita mereka. Contoh lain. Jangan pertanyaan gitu ya, masa gini, gimana hari ini? Itu kan orang bingung ya, deskriptif gitu. Masa pertanyaan yang jawabannya baik, nggak baik gitu ya. Ya benar, one word wonders, pertanyaan tertutup. Tapi tanyakan pendapat mereka. Berarti bertanya opini mereka. Aku pengen tahu apa cara pandangmu. Dan ketika mereka bisa come up dengan jawaban yang mungkin kita nggak kebayang, mari kita benar-benar dengarkan. Dan kita apresiasi, wah aku nggak pernah ya terpikir kayak begitu. Terima kasih. Tanyakan opini dan pendapat dibanding bertanya, itu ya contoh. Adakah orang-orang yang kamu pikir tidak pernah percaya akan Yesus, kepada Yesus? Ada. Nggak ada. Selesai. Tapi coba minta mereka untuk menyatakan pendapat. Saya sering kasih contoh sederhana gitu ya. Misalnya, mau PJ hari Jumat tentang kekudusan. Maka di Instagram kalian bisa bikin contoh. Kalian tim mana? Tim sabun kalau jatuh ke lantai, sabunnya jadi kotor. Atau tim sabun kalau jatuh ke lantai, lantainya jadi bersih. Kamu tim sabun bersih, tim sabun yang jadi kotor, atau tim lantai yang jadi bersih. Itu hari Rabu. Minta mereka bercanda gitu ya, jawab, kasih argumenmu. Kenapa menurutmu kalau sabun jatuh ke ke WC itu ya, ke air kita mandi, kok kamu jijik sama sabunnya? Kok atau lantainya yang kotor, lantainya yang jadi bersih, kan sabun bersih. Pertanyaan seperti itu hari Rabu disampaikan. Dan kemudian hari Jumat 5 menit sebelum PJ kita jelaskan. Teman-teman, kalian jawab ini loh. Ini ada jawaban yang kayak begini nih, argumennya kayak begini, argumennya kayak begini. Teman-teman, itulah yang mau kita pelajari bersama. Kalau ada Tuhan yang kudus dan manusia yang berkotor, berdosa, seperti apa relasinya? Manusia yang suci, yang kudus, dikuduskan oleh karya Kristus, hadir di tengah dunia yang mungkin kotor. Seperti apa? Sabun yang jadi kotor atau lantai yang jadi bersih? Mari kita sama-sama pelajari. Itu menolong mereka melihat PJ bukan cuma another class to be attended, bukan cuma satu kelas yang mesti saya datangi lagi. Ada diskusi, ada pendapat, ada deskripsi, ada sharing. Sekali lagi, makanya teman-teman kapsul ini akan saling berhubungan. Tanya teman-teman kalian yang ikut kapsul media sosial, gabungkan semua insight dan pengalaman kalian. Come up dengan pelayanan yang otentik, yang ramah, yang kita persiapkan dengan baik. Cara kita bertanya, kadang-kadang kita nggak bisa kenapa orang sungkan? Kadang-kadang langsung ditanya tentang pribadi gitu ya. Dalam kesempatan apa kamu merasa juga seperti Daud yang jatuh ke dosa seksual? Kalau kita sesama koordinator, mungkin langsung terbuka ngomong kayak begitu. Bayangin maba ditanya, kamu punya dosa seksual apa? Langsung, buset, apaan ini? Tapi, sekali lagi, semangatnya membandingkan. Jadi mungkin bandingkan dulu gitu ya dengan orang lain. Ini kenyataannya. Banyak orang bergumul dengan dosa seksual. Menurutmu apa sih yang perlu kita lakukan untuk bisa saling menjaga kita dan melawan dosa seksual yang ada? Dan ketika mereka men-sharingkan pendapat mereka, di situ mungkin akan keluar cerita mereka, cara pandang mereka, sehingga kamu bisa dapat pengalaman atau cara pandang mereka tanpa bertanya langsung
jebret gitu. Bagaimana come up dengan pertanyaan seperti ini, Bang? Kita perlu persiapan. Makanya perlu persiapkan. Perlu latih, perlu bandingkan, tanya, diskusi, tapi kita perlu persiapkan. Kita nggak bisa ya udahlah sama kayak biasanya gitu ya. Ya udahlah jalannya kayak biasa, yang penting udah ada pelayan, ada pembicara dan sebagainya. Nanti terserah MC-nya mau bikin seperti apa. Kita perlu persiapkan. Teman-teman, hal-hal seperti ini. Karena itu ini saya throw out ide. Nggak harus seperti ini. Tapi saya mau ajak teman-teman pikirkan. Apa bayanganmu? Kita hadir sebagai PMK yang ramah, yang jujur, yang relasional. Bagi saya itulah PMK yang kreatif. Teman-teman, bagaimana kalau di PJ kita, daripada di akhir, teman-teman jangan lupa ya, isi link apa yang mau didoakan. Nanti kami doakan. Daripada kasih link di akhir, mungkin kita private chatin satu-satu di Zoom. Halo, selamat datang Ruben. Kenalin aku Ray. Terima kasih ya sudah hadir di minggu ini. Kiranya Tuhan menopang. Ini ayat yang aku renungkan, kiranya boleh menjadi kekuatan. Aku sedang memberitakan firman. Dan dari situ kemudian ada nggak yang mau bisa didoakan? Private chat aja. Aku akan doakan secara pribadi dan aku akan dukung kamu. Itu kreatif. Dari mana Bang bisa mikir kayak begitu? Kalau kamu rendah hati, kamu sabar, kamu lemah lembut, mau tahu, gitu, mau kenal, mau cari apa yang terjadi sama mereka. Pujian kita mungkin daripada sekedar apa ya, kita mungkin nggak sanggup ya jadi putar dari YouTube gitu ya, tapi nggak cuma dari YouTube gitu ya, ada pengantarnya. Teman-teman habis dari firman atau dari topik yang kita bahas, aku pribadi menikmati lagu ini sebagai respon Tuhan yang telah mengingatkanku bahwa begini. Kiranya boleh sama-sama kita nikmati. Dan mungkin nggak perlu pakai YouTube, lagu YouTube. Kamu yang nyanyi. Ya nggak, suara mungkin nggak bagus, tapi kamu orang lihat, itulah relasimu, interaksimu sama firman. Dan itu mereka lihat, kakak-kakak ini juga bergumul. Mereka nggak cuma duduk denger, ngerti, langsung bisa. Mereka juga ngalamin seperti apa melakukan firman. Teman-teman, saya bisa panjang lebar lagi memberikan contoh-contoh untuk PJ. Saya lanjut dulu. Persekutuan doa kita. Bisa nggak persekutuan doa kita persekutuan yang menyatakan firman, memberitakan firman? Teman-teman, mungkin kita daripada saat teduh kumpul setiap jam 4, doain pokok doa yang kadang-kadang kita juga nggak tahu dari mana. Mari kita coba pikirkan bagaimana doa dan firman bisa dialami dengan kaya. Mari bikin gerakan saat teduh bersama. Karena mungkin selama ini orang nggak baca Alkitab. Saat teduh bersamanya gimana? Teman-teman, kita persiapkan perikop apa yang mau kita bahas. Orang masuk 30 menit. Makanya 30 menit itu cukup menurutku. Jangan apa-apa yang sama-sama 1 jam di hal nyata, 1 jam juga di digital. Kita bisa lebih efektif. 30 menit, semua pengurus akan pimpin kelompok 2-3 orang. Sama-sama baca firman dan tanya, apa yang kamu pelajari dari firman ini? Nggak ada siapa-siapa Bang yang mau datang awal-awal. Nggak apa-apa, pengurus semua. Pengurus ajak satu. Udah, seminggu itu ajak 1. Besoknya ajak 1. Karena kita bukan kumpul-kumpul banyak-banyakan kan. Kita mau orang melihat bahwa kita belajar firman bersama. Siapa sih yang udah tidur jam 10 malam mahasiswa? Aduh, ya ada juga sih, ada juga gitu ya. Tapi teman-teman, mungkin kita bisa ubah PD kita, PD sebelum bobo, apa kayak gitu ya, gitu maksudnya PD sebelum tidur. Untuk apa? Ngerekap apa yang kamu syukuri satu hari ini. Tuhan seperti apa yang kau ingat. Dan teman-teman, kita nggak perlu kasih khotbah atau renungan panjang. Bagikan satu ayat yang mengingatkan bahwa hidup ini di tangan Tuhan. Persiapkan ayat-ayat apa yang mau kita bagikan tiap minggu. Dan teman-teman, mereka akan lihat. Nggak aneh mengingatkan orang pakai ayat. Nggak aneh meresponi firman dalam doa.
Teman-teman, mari pakai sosial media kita bukan cuma buat mading, post flyer gitu ya, flyer PJ tanggal berapa, PD jam berapa. Tapi kita bisa DM-in orang, berbagi firman, bagikan potongan ayat dan potongan khotbah di minggu sebelumnya. Halo Kak, aku pengen sharing PJ kami minggu lalu. Ini ayat intinya dan ini satu kalimat dari pembicaranya. Kiranya Tuhan menopang dan menguatkan kakak ya, atau D, ya, entah kakak atau adik atau teman kita. Daripada sekedar bagi link. Teman-teman yang belum ikut PJ, klik link ini. Maukah kamu berdialog? Maukah kamu ramah? Itu kreativitas, teman-teman. Saya di tengah pandemi ini, orang mungkin nggak suka hal rohani gitu ya. Tadi sharing di kelompok RK gitu. Aduh bang, banyak banget yang nggak mau ikut PJ, PD, kayak begitu. Tapi izinkan saya bilang, semua butuh perkuliahan kan. Kamu jadi kakak kelas, kamu bisa bikin mentoring perkuliahan. Dan di dalam mentoring itu, sama-sama bahas semester ini pengalamanku yang susah, dosen ini, bingung cara ngadepin dosen killer ini dan sebagainya. Teman-teman, dari situ mereka akan lihat kakak ini bisa berbagi hidup bukan cuma untuk hal rohani, datang cuma buat ngajakin PJ, tapi dia juga mahasiswa, aku bisa bertanya, dia bisa kasih aku e-book dan sebagainya. Tapi dari situ tunjukkan, Dek, sebelum kita mulai kita doa dulu yuk, gitu ya. Dan setelah selesai kamu mungkin tanya, seminggu ini apa kelas yang paling menakutkan? Aku dukung dalam doa ya. Atau seminggu ini ada tugas apa? Aku doakan ya. Terus kamu bacakan satu firman, kiranya Tuhan menguatkan, aku doakan. Kita bisa memberitakan firman. Karena itu teman-teman, saya mohon maaf saya pakai waktu ini lebih lama untuk menjelaskan bahwa hal-hal ini saya yakin kalian yang paling ngerti keadaan di lapangan. Kenapa? Saya meyakini pelayanan mahasiswa, kalian adalah misionaris terbaik di kampus. Seingin-inginnya saya membuat ini dan itu, tapi teman-teman yang paling mengerti apa yang terjadi di kampus ini. Dan bagi saya, itu adalah anugerah dan kekuatan daripada Tuhan. Teman-teman, saya stop sampai di sini dulu. Saya akan buka waktu buat tanya jawab. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, dan setelah itu kita akan tutup dalam doa. Aku kembalikan ke Marella ya, yang mungkin kalau mungkin mau moderasi pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Bang Rey untuk pemaparannya. Nah, sekarang teman-teman, apakah ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung kepada teman-teman? Tapi kita satu pertanyaan dulu ya teman-teman. Kalau ada yang mau tanya, boleh raise hand. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya terkait dengan Creative Bible Study ini? Baik, kalau belum ada, aku akan bacakan salah satu pertanyaan di slide ya, Bang Rey ya. Aku akan bacakan pertanyaannya dan nanti minta tolong kepada Bang Rey untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, apa perlu buku tambahan dalam menafsirkan ayat Alkitab? Karena ada ayat Alkitab yang mungkin itu multitafsir seperti itu. Dan bagaimana respon kita terhadap perbedaan penafsiran dengan orang lain? Silakan Bang Rey. Terima kasih. Ini berbicara tentang PA induktif ya. Teman-teman, bagi saya belajar Alkitab itu 3 kelengkapannya. Alkitab, catatan, dan pen. Ketika teman-teman membaca, ketika teman-teman menafsir, ketika teman-teman mencoba menyimpulkan dengan cara yang lebih utuh, teman-teman bisa menemukan maksudnya.
Tapi kemudian setiap orang punya pergumulan atau keunikan di dalam cara pandangnya. Karena itu bagi saya, landasan berbicara multitafsir adalah Alkitab itu sendiri. Kita nggak bisa maju dengan tafsiran kita masing-masing. Berbicaralah dengan Alkitab di tengah. Kayak gitu. Berbicara dengan Alkitab di tengah, kamu sampai di kesimpulan itu dari mana? Boleh nggak jelasin ke aku? Aku sampai ke kesimpulan ini, mengertinya seperti ini. Sehingga dari situ kupikir kita bisa berdiskusi. Dan apakah ada satu tafsiran yang lebih baik atau lebih benar dari yang lainnya? Bisa dicari, bisa ditemukan dari orang-orang yang mempelajari lebih dalam bagian tersebut. Itulah makanya kita punya study Bible, itulah makanya kita punya komentari, buku tafsiran perikop. Tapi, izinkan saya boleh bilang, ketika engkau membaca perikop tersebut, ini bagi saya dalam hal persiapan ya, membaca perikop tersebut, teman-teman, kamu bisa mendapat sense yang paling kamu tangkap dari bagian tersebut. Menggali lebih dalam itu bukan menemukan makna yang lebih tersembunyi, tapi menjelaskan yang sudah jelas apa adanya. Kenapa? Ada banyak orang yang nggak punya buku tambahan Alkitab, tapi bisa menghayati ayat itu dengan baik dan benar. Jadi bagi saya landasannya berbicara dengan Alkitab di tengah, dialog, dan kemudian kalau memang perlu mencari lebih dalam, bisa cari dari buku dari teolog yang baik yang menjelaskan atau mendalami perikop tersebut dengan baik. Itu pertanyaan, itu jawabanku, Marela. Oke, terima kasih Bang Rey. Satu lagi boleh ya Bang Rey ya? Satu lagi Boleh. yang dari slide 2 juga. Ini yang paling atas. Ini kayaknya terkait dengan yang slide terakhir tadi ya. Bagaimana menghadapi orang yang tidak suka kita tanyai tentang kegiatannya. Padahal tadi itu kan salah satu cara supaya kita saling mengenal dan mungkin jadi pengantar supaya kita bisa mendoakan dia. Bagaimana ya Bang Rey? Jawabanku, jangan langsung tanya tentang diri mereka. Kita in a sense, kita punya topik-topik yang secara publik kita bisa diskusikan. Contoh, kalau kamu ditanya, kamu ulang tahun kapan? Kamu nggak ragu bilang tanggal sekian. Kenapa? Karena itu informasi umum, itu informasi publik. Karena itu bahas ruang-ruang publik dulu. Nggak perlu langsung tanya tentang apa pendapatmu tentang Tuhan. Kamu sendiri menikmati Tuhan seperti apa? Karena memang mungkin dia nggak terbiasa ngomongin kayak itu. Ada banyak hal di balik kenapa dia nggak suka. Dia nggak pernah ditanya seperti itu. Dia bingung menjelaskannya. Dia pernah sakit hati melihat orang yang memperhatikan tapi kemudian meninggalkan begitu saja. Ada banyak hal yang kita nggak ketahui tentang dia. Karena itu, daripada memang nggak mau jawab, minta mereka untuk kasih pendapat. Minta mereka untuk boleh, kamu menurutmu tentang itu kayak gimana sih? Tentang ini gimana sih? Dan dari situ kamu bisa profiling sendiri seperti apa anak ini. Dan dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, mulai pelan-pelan bisa mengenal. Nanti dia akan kaget. Dia nggak pernah cerita, tapi kamu bisa simpulin. Kamu dari ceritamu, kamu mungkin merasa begini ya tentang ini. Dan dia akan lihat, kok kakak ini bisa tahu aku nggak pernah cerita. Karena kita mendengar. Karena kita asking a better questions. Itu jawabanku. Maaf pendek-pendek ya, supaya bisa menjawab kalau mungkin ada waktu atau ada kesempatan yang lain. Oke, terima kasih Bang Rey. Tapi Bang Rey ngelihat dari antusias teman-teman, kayaknya ini kurang gitu Bang Rey. Maksudnya sesi kita 2 jam ini rasanya kurang. Karena kalau aku pribadi aja, aku merasa dapat banyak banget hal baru. Sebelumnya nggak pernah terpikir sama aku kalau ada hubungan antara kreativitas dengan kasih seperti itu. Dan aku merasa kayak wow. Dan ini kayaknya kurang nih Bang Rey. Apakah akan ada sesi selanjutnya Bang Rey? Atau kita cuma sampai sini aja? Oke, karena Marela sudah singgung, jadi aku akan share sama teman-teman ya. Teman-teman, saya sadar aku pun juga terbatas membagikan hal ini. Gitu. Masih banyak hal yang bisa kita diskusikan, tapi izinkan saya bagikan beberapa keyakinan saya. Sekali lagi, bagi saya, God's word can never be chained by its opponent. Firman Tuhan nggak bisa dibatasi
tidak akan pernah terbelenggu oleh orang yang menolaknya, yang menentangnya. Kita nggak ada orang yang bisa ngindar dari firman gitu. Nggak kena firman gitu. Tapi gitu, yang bisa menahannya itu ya yang pemberitanya gitu ya. Kita stop menyatakan, stop mencari cara untuk menyatakan dan menyampaikan ada Allah yang hidup dan yang benar sedang berelasi dan berbicara melalui firman yang sedang kamu pegang. Karena itu teman-teman, saya mau ajak teman-teman di masa-masa ini, if some students are unresponsive, kalau memang ada mahasiswa yang tidak responsif, nggak apa-apa. Maybe you cannot teach them yet. Mungkin kamu nggak bisa ajarin mereka. Tapi, berbicara kreativitas, you can love them. Kamu bisa mencintai mereka. And if you love them today, kalau kamu mencintai mereka hari ini, maybe you can teach them tomorrow. Kamu bisa mengajar mereka besok. Mencintai mereka dengan berbagi cerita, bertanya, mencoba mencari cara untuk menjelaskan yang lain. That's how we love them. Itulah kreatif. Karena itu teman-teman, izinkan saya mengundang teman-teman. Saya komit memberikan waktu untuk kita membahas lebih detail bagaimana berelasi dengan Alkitab atau scripture engagement. Teman-teman, selama Rabu 6 kali pertemuan selama 1 jam dari tanggal-tanggal tersebut, saya mau berdiskusi sama teman-teman. Dan izinkan saya boleh mengajak 6 jam waktu teman-teman untuk sama-sama kita memikirkan bagaimana firman Tuhan bisa terus diberitakan, terus dinyatakan. Teman-teman silakan screenshot layar ini. Aku udah tulis nomor WA aku. Feel free buat WA. Kalau emang kalian bersedia ikut, kalau kalian pengen ajak teman-teman yang lain buat diskusi bareng, kita akan bahas hal-hal mendasar ini. Pertanyaan kalian tadi tentang menggali Alkitab, itu bukan pertanyaan kreatif Bible Study. Itu pertanyaan tentang Bible Study. Tentang hal yang lebih mendasar. Dan bagi saya, PA kreatif itu adalah PA induktif. Teman-teman, karena itu silakan screenshot chat ini, silakan WA aku jika memang teman-teman ingin ikut, dan saya sangat-sangat rindu memperlengkapi, berdiskusi dan belajar dari teman-teman. Saya akan tutup dengan ketika tema kita Rise Up, Preach the Word. Izinkan saya boleh aplikasikan dalam kapsel yang kita bahas. Teman-teman, rise up and give them Jesus. Berikan mereka Yesus. Berikan mereka Yesus. Give them Jesus. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong. Aku sekarang tutup dalam doa. Marilah. Boleh Bang Rey, tapi mungkin Bang Rey mewakili kalau ada teman-teman yang bertanya juga terkait yang pertemuan lanjutan ini. Apakah ini tertutup hanya untuk teman-teman yang ikut di kapsel 1 ini, atau tertutup hanya untuk teman-teman yang ikut RK, atau ini kan terkait dengan Bible Study juga ya Bang Rea. Kalau misal di kampus ada si kelompok kecil seperti itu, rasanya juga baik untuk mengetahui tentang ini. Apakah boleh ikut juga Bang Rey? Iya, boleh. Tentu teman-teman silakan kalau memang ada yang mau ikut. Aku cuma kasih awalan di sini, tapi kedepannya teman-teman kalau memang ada yang mau sharing bareng, feel free buat join. Baik, terima kasih Bang Rey. Kepada Bang Rey dipersilakan untuk menutup dalam doa. Oke, mari aku izin doakan teman-teman sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Kau Tuhan yang masih terus berbicara kepada kami. Dan Tuhan, satu hal yang aku mohonkan di hadapan-Mu, teruslah berbicara kepada adik-adik dan rekan-rekanku saat ini. Nyatakan maksud-Mu dan kehendak-Mu, nyatakan diri-Mu ya Tuhan. Melalui setiap kesempatan mereka merenungkan firman, berbagi hidup, berdoa. Tuhan pimpin setiap kami. Tuhan, kami rindu ada
kebangunan, kebangkitan, kehausan, gairah untuk berelasi dengan Tuhan melalui interaksi kami dengan Alkitab. Bahwa kami boleh melihat hidup kami sepenuhnya ada di dalam Alkitab. Dan Tuhan atas hidup kami mau berbicara kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Kami menyerahkan pelayanan kami, mahasiswa, rekan-rekan kami yang kami layani. Tuhan, berbicaralah kepada mereka. Berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Maaf mengambil waktu 10 menit lewat dari jam 6. Tapi kiranya semua yang kubagikan boleh mengerti. Terima kasih. Aku kembalikan ke Maria.